Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua peserta didik dimanapun berada. Mohon maaf, kali ini Pawon TV menghadirkan konten yang agak sedikit berbeda. Biasanya saya melantunkan sholawat-sholawat di channel ini. Kali ini saya akan memberikan edukasi kepada seluruh peserta didik, semua siswa yang ada di seluruh Indonesia, yang barangkali materi ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua, anak-anak semua yang belajar. Mungkin bisa dijadikan salah satu referensi untuk belajar yang sedang kebingungan mencari referensi belajar di rumah atau belajar online. Simak video ini, insya Allah tidak dipungut biaya, gratis ya. Anda hanya berkontribusi untuk menekan tombol like dan tombol subscribe di bawah ini sebagai tanda mendukung channel ini agar tetap berkembang. Tombol like di bawah ini sebagai pertanda nih di sebelah kiri saya. Di sini ada tombol like, silahkan ditekan tombol like sebagai tanda bahwa para peserta didik sekalian sudah hadir dalam menyimak materi kali ini. Dan di sebelah kanan ada tombol subscribe, itu sebagai tanda bahwa peserta didik nanti bersiap untuk menerima materi selanjutnya. Tombol lonceng juga berguna untuk peserta didik agar bisa mengetahui informasi terbaru dari video-video terbaru ataupun konten-konten terbaru atau pelajaran-pelajaran terbaru yang akan diberikan. Baik, konten kali ini saya akan memberikan pembelajaran di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas 9 SMP pastinya. Pendidikan Agama Islam kelas 9 bab pertama, bab 1. Dan saya menggunakan buku Kementerian Pendidikan Agama Islam, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018. Buku ini. Jadi buat peserta didik yang sudah punya, boleh silahkan dibuka sambil menyimak video ini, sambil dibuka juga nggak apa-apa. Atau kalau tidak punya buku dalam bentuk buku jadi seperti ini, bisa di-download di internet banyak. Ketik saja buku PAI K13 kelas 9 revisi 2018. Yang keluar akan sama. Gitu, dalam bentuk PDF. Jadi melihatnya pakai handphone bisa, sama aja. Baik, saya menggunakan buku ini ya. Oke. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan anak-anak didik berdoa menurut doa yang biasa dibaca ketika belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa qina azabannar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dimudahkan proses belajarnya pada kesempatan kali ini. Baik, Bapak akan buka ini, mohon maaf ya. Jadi video yang ada wajah Bapaknya agak dikecilkan dikit. Oke, agak dikecilkan dikit atau disingkirkan ya. Ini yang ada wajah Bapaknya disingkirkan dulu. Nah, digeser dulu. Oke, jadi nggak usah lihat wajah saya lah ya. Oke, di sini saya buka, saya hadirkan bukunya. Nah, ini seperti yang dilihat. Oke, ini wajah saya mengganggu kayaknya ya. Ini saya gini aja ya, nggak usah lihat wajah saya ya. Oke, ini bukunya. Kita mulai dari bab pertama, bab 1. Silahkan dilihat, disimak. Bab 1, meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Pendidikan Agama Islam kelas 9. Mohon maaf ya, video ini nanti akan ada sedikit gangguan karena video ini hanya berlangsung selama 5 menit. Jadi setelah 5 menit video ini akan mati. Tapi nanti akan diedit, akan digabungkan, tapi agak sedikit jelek hasilnya gitu ya. Akan terputus-putus, tapi nggak apa-apa, yang penting proses pembelajaran bisa berlangsung. Dan video ini tidak saya buat secara panjang. Jadi singkat biar durasinya tidak terlalu panjang. Baik, kita mulai. Meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk ini. Ada 2 kata, meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Kata pertama, meyakini hari akhir. Biasanya kalau orang Islam kalau sudah mendengar kata meyakini, yang terbesit di dalam pikirannya adalah iman. Jadi kalau kita translate ke dalam bahasa sehari-hari orang Islam, meyakini hari akhir artinya beriman kepada hari akhir. Nah, di bawahnya ditambah dengan mengakhiri kebiasaan buruk. Kalau sudah beriman kepada hari akhir, Allah meminta kita agar mengakhiri kebiasaan buruk. Kenapa kebiasaan buruk harus diakhiri? Karena ketika dunia sudah berakhir, ketika semuanya sudah berakhir, maka kita pun akan ikut berakhir. Karena ketika hari akhir sudah tiba, semuanya tidak akan ada yang tersisa. Baik makhluk hidup, benda mati, semuanya hancur lebur luluh lantak ya. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersisa sedikit pun. Baik, peserta didik.
Oke, di bawah judul itu kita lihat ada 3 gambar. Ini di bawah judul. Oke. Di sini ada gambar jamaah sedang melaksanakan sholat jenazah. Oke ya. Kemudian di depannya ada pohon yang sudah lapuk, sudah mati, tumbang ya. Kemudian di sebelahnya ada gambar Gunung Merapi yang sedang erupsi, mengeluarkan larva. Larva apa lahar sih? Laharnya. Kalau larva itu ulat ya. Lahar ya, gunung yang sedang mengeluarkan lahar. Oh, larva. Sorry. Al-insan makhlukul khata' wa nisyan ya. Guru juga manusia. Oke. Di sini ada gambar jamaah sedang melaksanakan sholat jenazah. Nah, apa sih hubungannya dengan meyakini hari akhir? Kok ada gambar jenazah, sholat jenazah di bawahnya? Kalau sudah ada gambaran jenazah, otomatis gambaran orang mati. Dan kalau sudah ada gambaran orang mati, artinya orang itu sudah berakhir, usianya sudah berakhir, gitu ya. Nah, yang menyolatkan itu orang hidup, yang disolatkan orang mati. Nah, kadang kita hidup, kadang kita mati. Dan ketika sudah mati, dihidupkan Allah lagi. Kenapa kok demikian? Karena pola kehidupan manusia itu diputar oleh Allah. Apa buktinya pola hidup diputar oleh Allah? Ada satu dalil dari Al-Quran mengatakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Pada saat kehidupan manusia itu diputar oleh Allah, kadang di atas, kadang di bawah. Kata Allah begitu. Kadang naik, kadang turun, kadang tinggi, kadang rendah, kadang siang, kadang malam, kadang cantik, kadang jelek, gitu kan. Ada hidup, ada mati, ada susah, ada menderita, ada si kaya, ada si miskin, kadang kaya, kadang miskin, kadang kaya lagi, kayak gitu. Pola kehidupan manusia. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Nah, di gambar ini kadang hidup, kadang mati. Nanti dihidupkan lagi setelah kematian, seperti itu. Nanti akan dibahas di berikutnya. Nah, gambar di bawahnya, di sini ada gambar pohon yang lapuk. Gambar pohon yang lapuk. Nah, ini gambaran bahwa bukan hanya manusia yang bakal mati. Karena kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan mati. Termasuk juga dengan pohon yang ada di bawah video saya ini. Gambar pohon di sini. Jadi pohon ini juga mati. Kenapa? Karena dia juga makhluk hidup. Nah, termasuk juga hewan, tumbuhan, itu juga semua bakal mati. Kenapa? Karena sudah ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang harus kita imani dan kita percayai. Nah, di sebelahnya ini ada gambar Gunung Merapi yang sedang erupsi. Gunung Merapi yang sedang erupsi mengeluarkan lahar panas. Lahar panas ya. Ini biasanya kalau Gunung Merapi ini adanya di Pulau Jawa. Kebanyakan di Pulau Jawa, meskipun di pulau-pulau lain sebenarnya ada banyak. Tapi yang biasa kita kenal di Pulau Jawa. Nah, ketika Gunung Merapi erupsi mengeluarkan lahar, otomatis dia akan menyebabkan kematian bagi seluruh penghuni yang ada di sekitar gunung itu. Nah, yang musnah yang mana? Yang musnah adalah yang ada di sekitar Gunung Merapi. Yang hancur adalah yang ada di sekitar Gunung Merapi. Jadi tidak keseluruhan. Gak mungkin dong kalau Gunung Merapi ada di Jawa tapi yang musnah juga yang ada di Kalimantan, bukan. Jadi yang ada di Gunung Merapi ada di Jawa, maka yang dihancurkan, yang dimusnahkan ketika laharnya keluar, otomatis dampaknya yang akan terkena adalah bagi lingkungan sekitar Gunung Merapi itu. Nah, itu adalah penghantar bagi materi kita pagi hari ini. Ya, karena kebetulan saya rekaman pagi ya. Peserta didik mau dengarkan malam, siang, sore, subuh, terserah. Baik. Oke, sebelumnya tak kenal tak sayang ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, nama saya ada di pojok sini. Nama saya ada di pojok sini, di bawah video. Kebetulan saya bertugas di salah satu yayasan umum ya, yayasan swasta di pedalaman Kalimantan Barat. Oke, baik. Sebagai pengenalan saja, saya lulusan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Haud Ketapang. Alhamdulillah salah satu perguruan tinggi Islam terbaik di Ketapang, karena satu-satunya ya. Dan sekarang sedang berinovasi dengan pendidikan-pendidikan yang lain. Baik, lanjut ke materi. Oke, sebentar saya lihat dulu. Ini sebentar lagi berakhir videonya. Oke, kita masuk kepada judul materi kita. Meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Oke, baik peserta didik sekalian, kita langsung masuk kepada materi submateri pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Oke.
Materi kita adalah meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Tadi sudah saya paparkan secara singkat ya terkait judulnya. Meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Tinggal peserta didik sekalian memahami dan mengerti apa yang saya maksud di penjelasan saya tadi terkait dengan judul yang saya berikan tadi. Meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk, maksudnya apa? Tadi sudah diberikan. Kemudian di bawahnya sini ada peta konsep pembelajaran kita, alur pembelajaran kita. Dari judul tadi kita belajarnya ke memisahkan jenis-jenis, maksudnya ya, jenis-jenis kiamat. Karena kan kalau sudah berbicara tentang hari akhir, kita pasti berbicara tentang hari kiamat. Kalau sudah berbicara tentang hari akhir, kita berbicara tentang hari kiamat. Hari kiamat itu bakal ada, hari kiamat itu bakal muncul, hari kiamat itu pasti datang, gitu kan? Oke. Di sini dibagi menjadi dua, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Nah, kedua kiamat ini akan saya paparkan nanti ya, sabar karena ini baru di penjelasan awal. Dari kedua pembelajaran ini kita masuk lagi ke sub berikutnya. Kita bahas yaitu yaumul barzakh, kemudian yaumul ba'ats, kemudian masuk ke yaumul hasyr, kemudian masuk ke yaumul mizan. Dari yaumul mizan kita dua pilihan nih. Nah, kita berada di persimpangan, kemudian kita ditakdirkan kemana? Kecemplung di neraka atau kejeblos di surga. Bahasanya kok gitu ya. Jadi setelah kita dari yaumul mizan, kita itu ke neraka ataukah ke surga? Tergantung amal kita di mana. Amal baik kita banyak atau amal buruk kita yang lebih banyak, seperti itu. Nanti akan Bapak bahas di berikutnya. Sabar ya, belajarnya perlahan-lahan, santai saja. Peserta didik nggak usah terlalu tegang ya, karena belajar dengan Pak Ardi enjoy, santai ya. Nggak hanya di belajar online, bahkan belajar di kelas pun kita harus santai ya. Oke. Nah di sini ada apa ya? Sejenis tulisan yang harus kita ingat di sini. Ini yang Bapak tunjuk ini ya, di sini nih. Yang kursornya bergerak di sini. Dipahami dan diyakini kejadiannya. Apa itu? Hari kiamat. Harus dipahami hari kiamat bakal datang dan diyakini, dipercayai bahwa kiamat itu nanti bakal muncul, bakal ada. Nah, setelah hari kiamat itu kita yakini bakal ada, maka yang harus kita lakukan adalah bersikap mawas diri, introspeksi diri, membiasakan perbuatan baik dan mengakhiri perbuatan buruk kita. Karena apa? Percaya bahwa kita bakal tiada, kita bakal berakhir, kita nggak hidup selamanya, nggak selamanya kita berbuat buruk, gitu kan? Setiap orang pasti ditanya, kalau ditanya pasti menjawab. Ketika engkau disuruh milih surga atau neraka, nggak ada yang mau milih neraka, sekalipun orang itu pemabuk, penjudi, penzina, gitu kan? Nggak ada yang mau milih neraka. Sebelangsak apapun akhlak manusia, kalau disuruh milih mau surga atau neraka, pasti dia pilih surga. Nah, artinya masih ada setitik kebaikan di dalam hati manusia. Maka yang jelas ketika kita sudah mempercayai bahwa kematian itu bakal datang, hari akhir itu bakal muncul, maka yang harus kita lakukan adalah mawas diri, perbaiki sifat buruk kita, buang sifat buruk kita, hancurkan sifat buruk kita, munculkan sifat baik kita, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, menjauhkan diri dari yang dilarang oleh Yang Maha Kuasa. Itu maksudnya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini mungkin di buku anak-anak sekalian bisa dilihat ya di sini ya. Setelah itu ada tulisan nih, renungkanlah. Renungkanlah. Apa yang direnungkan? Di sini ada gambar peserta didik sedang menanam benih, kemudian di sebelahnya ada buah. Sebelah kiri proses menanam, sebelah kanan buah yang sudah matang. Nah, apa maksud dari gambar ini? May ya'mal miskala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Siapa yang menanam kebaikan, di akhirat dia akan dapat kebaikan. Siapa yang menanam keburukan, maka di akhirat dia akan dapat keburukan. Ibarat gambar yang Bapak tampilkan di sini. Nih, gambar yang Bapak tunjuk ini. Ini ada anak-anak didik, peserta didik yang sedang menanam benih, bibit gitu ya.
Kemudian di sebelahnya ada gambar buah yang sudah jadi, buah yang sudah ranum, siap dipetik. Artinya apa? Siapa yang menanam kebaikan, maka dia akan dapatkan kebaikan. Siapa yang menanam keburukan, maka dia akan mendapatkan keburukan pula. Seperti tadi yang Bapak bilang di dalil di awal tadi. Nah, artinya apa? Siapa yang sudah menanam kebaikan selama di dunia ini, di akhirat nanti dia akan dapatkan kebaikan itu yang akan dibalaskan oleh Allah. Siapa yang menanam keburukan, di akhirat nanti Allah juga akan membalas dengan keburukan. Seperti itu. Oleh sebab itulah, maka tugas kita adalah mengakhiri kebiasaan buruk kita sebelum dunia berakhir. Seperti itu. Nah, baik para peserta didik sekalian, ini ada tugas singkat ya. Nanti peserta didik menjawabnya di kolom komentar YouTube. Jawabnya di kolom komentar YouTube. Tulis jawaban soal 1. Tulis jawaban soal 1. Nah, jawaban soal 1. Tugasnya apa? Kalian mengamati gambar yang di atas ini. Gambar ini. Ini ada gambar kecelakaan, tabrakan. Dan ini adalah gambar hancurnya kota. Ini kayaknya kotanya hancur nih. Ya, memang kota kayaknya ya. Ya, gedung-gedung hancur, roboh segala macam. Nah, yang di sebelah ini adalah kecelakaan motor. Kecelakaan lalu lintas. Nah, kedua gambar ini Bapak minta diamati. Setelah mengamati hasil dari pengamatan anak-anak didik sekalian, tulis jawabannya di kolom komentar YouTube di bawah. Tulis jawabannya di kolom komentar YouTube di bawah ini. Nanti Bapak akan nilai satu persatu. Seperti itu ya. Baik. Oke, kita masuk berikutnya. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah rukun iman yang ke-5. Rukun iman yang ke-5. Rukun iman ada berapa? Ada 6 ya. Peserta didik jangan sampai lupa, karena itu materi agama Islam SD ya, bukan SMP. Rukun iman ada 6 dan mempercayai hari akhir adalah yang ke-5. Umat Islam harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang, karena manusia akan dibangkitkan kembali dari kuburnya untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita coba membaca dalil Al-Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 7. Simak bersama-sama peserta didik sekalian, bila perlu ikuti Bapak secara perlahan-lahan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. Ikuti. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Ikuti. Baik, kita baca secara utuh. Nanti setelah Bapak baca utuh ayatnya, anak-anak didik nanti mengikuti setelah Bapak baca utuh ayatnya, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Silakan. Baik, semoga amal membaca Al-Quran yang singkat ini bisa menjadi amal baik ya. Apa maksud dari ayat ini? Apa maksud dari dalil ini? Dalil yang tadi bermaksud adalah memperjelas untuk menambah keyakinan kita sebagai umat Islam bahwa hari kiamat akan berakhir. Hari kiamat bakal datang. Bukan berakhir ya, hari kiamat bakal datang maksudnya. Hari akhir bakal muncul. Hari akhir bakal ada. Buktinya di mana? Tertera di dalam ayat tadi yang kita baca bersama-sama. Apa pengertiannya? Anak-anak didik bisa baca di bawahnya. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun
yang di dalam kubur. Artinya dibangkitkan lagi. Siapa yang sudah mati di alam kubur dibangkitkan lagi, berkumpul di padang mahsyar. Nanti akan kita bahas masalah itu. Dalil ini terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 7. Nah, penjelasannya, iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seluruh isinya akan berakhir. Tidak akan ada yang tersisa. Nah, kemudian seperti di awal tadi Bapak sampaikan ada kedua pembagian hari kiamat ya. Para ulama bersepakat bahwa hari kiamat itu dibagi menjadi dua. Tadi sudah Bapak sampaikan sedikit sekilas. Ada kiamat sughra, ada kiamat kubro. Nah, ini penjelasannya pun ada di sini ya. Oke, kita awali dari yang pertama. Ada kiamat sughra. Apa pengertian kiamat sughra? Nah, boleh sambil dibaca, boleh sambil mendengarkan Bapak ya. Kiamat sughra adalah kiamat kecil yang terjadi kepada segelintir atau sekelompok. Itu kiamat kubro. Atau wilayah tertentu. Itu kiamat sughra, sorry. Kiamat sughra adalah kiamat kecil yang terjadi kepada salah satu kelompok, salah satu komunitas, salah satu wilayah, salah satu daerah. Itu kiamat sughra atau kiamat kecil. Contohnya ada meninggalnya seseorang manusia, itu berarti yang meninggal cuma satu orang, gitu kan? Kemudian kecelakaan, yang kecelakaan berarti cuma beberapa orang, enggak semua manusia kecelakaan, enggak, cuma segelintir orang. Ada musibah tsunami. Tsunami terjadi di mana? Tahun 2004 kalau nggak salah ya. 2004 terjadi di Aceh kalau nggak salah itu. Nah, itu yang terjadi tsunami nggak keseluruhan Indonesia, tapi cuma Aceh doang, gitu kan? Kemudian ada banjir. Nah, sekarang Kabupaten Ketapang sedang banjir. Ada Jelai Hulu, di Tumbang Titi, di Sungai Melayu, semua banjir. Tidak menyeluruh, tidak keseluruhan. Artinya apa? Kiamat sughra, kiamat kecil. Artinya segelintir, komunitas, wilayah, daerah. Berbeda dengan kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar. Kiamat berakhirnya dunia. Ditiupnya sangkakala. Hancurnya seluruh dunia. Semua mati, nggak hanya orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, semuanya mati. Seperti itu ya. Oke, jadi gambaran kecilnya seperti itu. Kiamat sughra adalah kiamat kecil, kiamat kubro adalah kiamat besar. Jadi buat anak didik yang mungkin agak sulit membedakan, sulit mengartikan, gampang. Jadi kalau Bapak bilang, apa pengertian kiamat sughra? Jawab dengan singkat, kiamat sughra adalah kiamat kecil. Nah, apa pengertian kiamat kubro? Kiamat kubro adalah kiamat besar, gitu. Kalau sughra itu biasanya lebih, bukan sukro ya, sukro itu kacang atom ya. Kiamat sughra itu kecil. Makanya di dalam niat kita berwudu ada asghar, menyebut asghar. Nawaitu wudu'a li rabbil hadasil asghari, hadas kecil. Beda dengan mandi hadas, akbari, hadas besar gitu. Jadi kecil dan besar. Kiamat sughra, kiamat kecil, kiamat kubro, kiamat besar. Apa contoh kiamat kecil? Banjir, tanah longsor, hujan, badai, dan segala macam, itu kiamat sughra. Sedangkan kiamat kubro adalah kiamat berakhirnya semua kehidupan di dunia, baik manusia, hewan, tumbuhan, semuanya akan berakhir. Kurang lebihnya seperti itu. Setelah peristiwa kiamat yang maha dahsyat itu terjadi, ini tidak terkait dengan kiamat besar, kiamat kecil ya. Untuk otomatis kita gabung aja jadi satu kiamat gitu ya. Setelah kiamat terjadi, baik itu orang mati, kiamat kecil, ataupun kiamat sughra nanti, kiamat kubro nanti, kiamat besar terjadi, semuanya bakal mati. Nah, kita akan melewati fase kehidupan setelah mati. Fase kehidupan setelah mati. Setelah kita mati, dikubur, dibangkitkan Allah lagi. Dan kita akan melewati fase. Ada dunia-dunia yang akan kita jejaki. Ada tempat-tempat yang akan kita datangi. Di sana, di alam sebelah sana gitu ya. Oke. Pertama, setelah kita mati, kita ditiupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, rohnya hidup lagi gitu kan, dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Tapi sebelum itu kita berada di alam kubur, di alam barzah, ya. Ketika kita di alam kubur, di alam barzah, sebelum ditiupkan ke padang mahsyar, kita berada di alam barzah dulu, di alam kubur dulu. Ketika sudah dimatikan, dikubur, nah di situ di alam barzah itu kita ditempatkan. Apa itu alam barzah? Nah, bisa dibaca di sini. Alam barzakh yang dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat.
Dan alam kubur manusia akan bertemu, ditanyai, diperiksa oleh malaikat, mungkar, nakir tentang segala amal perbuatannya. Di alam kubur. Semua kita sudah tahu lah itu ya. Anak-anak mungkin SD pun sudah dipelajari tentang itu. Kalau sudah mati akan ada 2 malaikat datang nanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, apa agama, dan lain-lain ya. Itu sudah dipelajari di SD gitu ya. Oke. Dari alam barzah nih, ini gambarannya. Dari dunia kelihatan kayak begini nih. Dari dunia kelihatannya kayak begini. Padahal di alam sana Allahu a'lam bishawab, entah seperti apa nggak tahu ya, karena saya belum pernah bersilaturahmi ke sana, ke alam barzah. Oke. Ini kisah kita lewatkan saja ya, karena kita durasi. Insya Allah anak-anak didik semua paham. Yaumul Ba'ats. Apa itu Yaumul Ba'ats? Nih di sini nih pengertiannya. Yang kedua Yaumul Ba'ats. Nanti anak-anak tolong ingat hari-hari tadi yang Bapak kasih tahu ya. Hari tadi apa ya? Alam barzah ya, alam kubur ya. Diingat alam kubur itu apa, kemudian Yaumul Ba'ats itu apa, dan lain sebagainya. Nanti berurutan ya. Diingat, dihafal. Oke, Yaumul Ba'ats adalah hari berbangkitnya manusia dari alam kubur, kemudian digiring menuju ke padang mahsyar. Digiring menuju ke padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkannya sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam bahkan sampai manusia terakhir di hari kiamat akan berkumpul di situ menjadi satu. Oke. Dari Yaumul Ba'ats tadi langsung ke Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar, padang mahsyar, di mana semua orang berkumpul menjadi satu. Nah, di sini ada percakapan kecil. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah keadaan manusia ketika mereka di padang mahsyar?" Rasulullah menjawab, "Mereka tidak berpakaian sama sekali." Ini gambaran kita ya di padang mahsyar ya. Ini Rasulullah yang berbicara tersendiri. Mereka tidak berpakaian sama sekali. Selanjutnya Sayyidatuna Aisyah bertanya, "Begitu juga dengan para wanita?" Rasul menjawab, "Iya, begitu juga dengan para wanita." Selanjutnya Sayyidatina juga melanjutkan pertanyaannya, "Wahai Rasulullah, apakah mereka tidak merasa malu?" Kemudian Rasul menjawab lagi, "Wahai Aisyah, perkara dan masalah yang mereka hadapi pada hari itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar saling pandang di antara satu sama lain." Artinya di sana meskipun tidak ada sehelai benang pun yang dipakai oleh manusia di padang mahsyar nanti, tapi tidak sibuk memperhatikan kiri dan kanan, masing-masing sudah sibuk dengan diri sendiri. Wah, aku nanti bakal gimana ya? Aku nanti bakal seperti apa ya? Hukumanku bakal gimana ya? Amal baikku banyak gak ya? Amal burukku banyak gak ya? Gitu. Jadi masing-masing berpikir tentang diri pribadi, nggak memikirkan kiri dan kanan, meskipun semuanya tidak menggunakan pakaian. Ini pengertiannya, coba dibaca satu-satu ya. Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di setiap padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar, di sebuah padang yang sangat. Dan di Yaumul Mahsyar ini pula manusia menerima catatan amalnya selama hidup di dunia, baik amal yang buruk maupun amal yang baik ya, seluruhnya tercatat secara rinci. Nah, orang yang beriman dan beramal setelah mereka merasa gembira melihat catatan amalnya, gembira ya. Sebaliknya orang yang berbuat jahat dan kerusakan ketika hidup di dunia akan menerima catatan amalnya dengan perasaan sedih karena dia menerima catatan keburukan serta penuh dengan penyesalan. Tapi penyesalan nggak ada gunanya ya. Penyesalan itu nggak ada gunanya ketika kita sudah berada di alam sebelah. Jadi sebelum menyesal, perbaiki diri sekarang selama di dunia. Makanya judul bab kita meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Sebelum menyesal, akhiri dulu kebiasaan buruk sebelum hari kita berakhir. Kiamat datang, sebelum kiamat datang. Oke. Lanjut ke Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab. Apa itu Yaumul Mizan? Kita baca. Yaumul Mizan adalah timbangan, sedangkan hisab artinya adalah perhitungan. Dua istilah ini, Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab, memiliki makna yang hampir sama maknanya. Dengan demikian,
Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan amal buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Sedangkan Yaumul Mizan disebut juga dengan Yaumul Hisab, yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik ataupun amal yang buruk. Dan pada hari itu pula manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang tadi di awal-awal video Bapak kemukakan dalilnya. Quran surah Al-Zalzalah surat ke-99 ayat 7 dan 8. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqalatin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Zarrah itu apa ya? Pernah nggak lihat biji sawi? Mungkin sebesar biji sawi. Biji sawi itulah ya, kurang lebih ya. Meskipun kebaikannya kecil, maka Allah akan balaskan dengan kebaikan. Sebaliknya, jika kita berbuat keburukan, meskipun keburukannya kecil secuil, maka Allah juga akan balaskan keburukan yang sama sesuai dengan apa yang kita perbuat. Makanya di gambaran di awal-awal video dikatakan kita menanam kebaikan, maka buah kebaikan yang akan kita dapatkan. Kita menanam keburukan, maka buah keburukanlah yang akan kita dapatkan di akhirat nanti. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut. Oke. Setelah dari fase tadi, fase yang terakhir yang akan kita jejaki adalah pilihan Allah. Allah mengadili kita dimasukkan ke surga atau dicemplungkan ke dalam neraka. Tergantung amal baiknya banyak atau tidak. Gitu. Surga adalah balasan untuk orang yang berbuat baik, sedangkan neraka adalah balasan untuk orang-orang yang berbuat keburukan. Dan ingat, ketika berada di alam kubur, di alam akhirat nanti tidak akan ada yang bisa berbohong atas apa yang telah dilakukan di dunia. Dalam surat Yasin dikatakan itu. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut dikunci, tangan berkata, kaki menjadi saksi terhadap apa yang terjadi di dunia, dan kita tidak bisa berbohong kepada Allah. Artinya, misalkan Allah bilang, "Hei Ardi," atau "Hai si Fulan, kamu semasa di dunia kamu pernah nyolong mangga kan?" Mulut berbohong, "Enggak ya Tuhan, aku nggak pernah nyolong mangga." Itu mulut berkata. Mulut nggak bisa ngomong karena sudah dikunci. Kemudian tangan yang berkata, "Ya Allah, akulah yang memegang mangga itu untuk menariknya dan jatuh," kata tangan. Kata kaki juga bersaksi, "Aku bersaksi wahai Allah, akulah yang membawanya, menghantarnya pergi ke tempat pohon mangga itu." Nggak bisa berbohong. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan berkata, bersaksi semua badan kita menjadi bukti nyata bahwa kita pernah melakukan keburukan, dan akan menjadi bukti pula bagi kita untuk melakukan kebaikan. Wahai Allah, kata kaki, aku bersaksi, aku yang membawanya pergi ke masjid untuk sholat. Gitu. Itu saksi dari kalau kita melakukan kebaikan. Seperti itu kurang lebih. Baik anak didik sekalian, ini materi singkat atau panjang ya. Insya Allah mudah-mudahan sekarang refleksi akhlak mulia dari pembelajaran kita tadi. Sekarang anak-anak tentunya menjadi semakin yakin bahwa hari akhir dan rangkaian peristiwa kelak pasti akan terjadi. Pada hari itu manusia akan merasa tenang apabila mereka memiliki amal baik, tapi akan merasa gelisah apabila dia memiliki amal buruk semasa di dunia. Nah, terkait dengan keimanan terhadap hari akhir, kita akan melakukan refleksi. Ya, anak-anak berikan gambaran tersendiri ya, refleksinya. Jawab dengan hati tersendiri. Nah, kalau jempol 2 itu sangat yakin, jempol 1 yakin, jempol ke bawah tidak yakin. Oke, refleksi pertama. Pada saat ada tetangga atau kerabat yang meninggal dunia, saya merasa diingatkan bahwa pada saatnya hal itu juga akan terjadi kepada diri saya. Bapak ulangi. Ini anak-anak ngasih jempolnya nanti dijawab di kolom komentar di bawah. Nah, tadi sudah ada pertanyaan nomor 1 tadi ya. Sudah ada pertanyaan nomor 1 tadi. Bapak juga lupa pertanyaan apa, tapi bisa diputar balik nanti di menit keberapa ada pertanyaan nomor 1. Ini pertanyaan berikutnya. Dijawab di kolom komentar di bawah video.
di bawah video YouTube ini ya. Pada saat ada tetangga atau kerabat yang meninggal dunia, saya merasa diingatkan bahwa pada saatnya hal itu juga akan terjadi kepada diri saya. Jawab sendiri, jempol 2, jempol 1, atau jempol ke bawah. Jawab di kolom komentar. Yang kedua, menjalani hidup dengan kejujuran akan menjadi salah satu penolong saya di akhirat nanti. Bapak ulangi, menjalani hidup dengan kejujuran akan menjadi salah satu penolong saya kelak ketika sudah di akhirat nanti. Setuju atau tidak? Kasih jempol 1, 2, atau jempol ke bawah. Jawab di kolom komentar YouTube di bawah video ini. Ketiga, ketika hidup di dunia, saya suka menolong orang lain. Maka ketika di akhirat, saya juga akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Bagaimana tanggapannya? Jawab di kolom komentar di bawah. Jempol 2, jempol 1, atau jempol ke bawah. Nomor 4, diceritakan bahwa kehidupan di surga sangat menyenangkan dan tidak pernah mengalami kesedihan sedikit pun. Jawab berdasarkan hati sendiri masing-masing. Jempol 2, jempol 1, atau jempol mengarah ke bawah. Kelima, refleksi kelima, diceritakan bahwa kehidupan di neraka sangat menyedihkan dan penuh dengan penderitaan. Jawab jempol 2, jempol 1, atau jempol ke bawah. Dijawab di kolom komentar di bawah. Oke. Udah selesai materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, baik buat anak didik sekalian. Sebelum video ini berakhir, Bapak akan berikan satu tes. Dan tes ini harus dijawab, dan cara menjawabnya adalah ditulis, diketik, dijapri, dikirim ke nomor WhatsApp yang tertera di video ini. Tertera di video ini 1, 2, 3. Nah, di nomor ini, nomor WhatsApp ini. Simpan nomor ini, kirimkan jawaban anak-anak sekalian ke nomor WhatsApp ini. Nanti Bapak akan menilai dan simpan di buku nilai. Seperti itu. Oke, baik, anak-anak didik sekalian, Bapak akan berikan 5 pertanyaan, dan 5 pertanyaan ini harus dijawab. Jawabannya harus diketik, dijapri dengan handphone, dikirimkan ke nomor Bapak, nomor di bawah ini, nomor WhatsApp, dijapri melalui WhatsApp, dan akan dinilai sesuai dengan namanya masing-masing. Khusus untuk murid Bapak, akan Bapak nilai dan dicatat di buku nilai. Untuk murid yang lain seluruh Indonesia yang sudah menikmati pembelajaran ini, silahkan ikut juga untuk berinteraksi. Insya Allah saya akan langsung berikan nilai juga kalau jawabannya dijapri melalui nomor ini. Bapak akan mencoba memberikan nilainya. Meskipun murid-murid sekalian bukan murid Bapak, misalkan Bapak ini dari Kalimantan, guru di Kalimantan, murid-murid dari Jakarta misalkan, atau dari Bandung dan lain sebagainya, Bapak akan langsung ketika sudah mengirimkan jawaban lewat WhatsApp, Bapak akan kirimkan nilainya, berapa nilai yang didapat. Seperti itu ya refleksinya. Baik, pertanyaan pertama. Dicatat ya pertanyaannya, sediakan pulpen dan buku. Oke, Bapak berikan waktu 5 detik. Sediakan pulpen dan buku. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dah. Pertanyaan pertama. Beriman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang ke berapa? Beriman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang ke berapa? 1. Catat. Nomor 2. Jelaskan pengertian hari kiamat atau hari akhir. Jelaskan pengertian hari kiamat atau hari akhir. Jelaskan secara penjelasan yang tadi sudah Bapak kasih di awal video. Sudah? Soal ketiga. Sebutkan, ini cukup sebutkan saja ya, nggak usah jelaskan ya. Sebutkan 2 macam kiamat. Nah, ini simple, gampang. Sebutkan 2 macam kiamat. Oke. Keempat, sebutkan fase kehidupan manusia setelah dimatikan, setelah mati. Sebutkan fase kehidupan manusia setelah mati yang dijalani tadi. Ada yaumul apa aja tadi itu ya. Silahkan dijawab.
Oke. Yang kelima, kenapa kita harus mengakhiri kebiasaan buruk? Yang kelima, kenapa kita harus mengakhiri kebiasaan buruk? Dah, selesai. Baik, itu saja materi hari ini. Silahkan dijawab, dijapri, diketik, dijapri di WhatsApp di nomor WA yang tertera di sini. Untuk murid Bapak langsung di sekolah akan Bapak berikan nilai dan tercatat di buku nilai. Nanti di rapot pun akan dikasih. Untuk murid-murid yang lain yang ada di seluruh Indonesia, silahkan menjawabnya, kirimkan japri melalui WhatsApp dan akan dinilai langsung melalui WhatsApp untuk menjadi referensi bahwa penilaian mata pelajaran agamanya sekian. Oke, ini materi pendidikan agama Islam kelas 9 SMP bab 1, meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk, dari saya Pak Ardianto SPDI. Insya Allah video berikutnya akan menjelaskan tentang materi PAI kelas 9 bab yang kedua. Jangan lupa untuk anak-anak didik, untuk absennya jangan lupa menekan tombol like sebagai bukti bahwa anak-anak didik sudah hadir dalam pembelajaran ini. Tekan tombol like-nya di sebelah kiri video. Kemudian untuk mengikuti materi-materi selanjutnya, tekan tombol subscribe di sebelah kanan video dan tekan tombol lonceng untuk mengetahui materi-materi terbaru dari Bapak. Tentunya pendidikan agama Islam tingkat jenjang SMP. Baik, dari studio Pawan TV YouTube channel, Bapak Ardianto SPDI mengucapkan terima kasih sudah mengikuti video ini. Makasih banyak. Kalau ingin japri dan lain sebagainya, bertanya silakan langsung ke nomor WhatsApp yang tadi. Makasih. Kita tutup dengan subhanallah bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.